Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Kita kali ini belajar tentang IPA, materi baru yaitu tentang cahaya dan alat optik. Oke, kompetensi dasarnya yaitu yang pertama, KD pengetahuan 3.12 menganalisis sifat-sifat cahaya, pembentukan bayangan pada bidang datar dan lengkung, serta penerapannya untuk menjelaskan proses penglihatan manusia, mata serangga, dan prinsip gerak kerja alat optik. KD keterampilannya 4.12 menyajikan hasil percobaan tentang pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Jadi nanti kalian prakteknya adalah melukis pembentukan bayangan pada cermin dan lensa. Nah, tujuan kita belajar tentang cahaya dan alat optik yaitu agar bisa memahami sifat cahaya dan proses pembentukan bayangannya pada cermin dan lensa, sehingga dapat memenuhi prinsip kerja alat optik. Oke, sebagai motivasi, kamu dapat melihat keindahan alam semesta dengan indera penglihatan, ya. Indera penglihatan itu termasuk juga alat optik, ya. Alat optik yang asli buatan dari Yang Maha Kuasa. Oke, benda-benda di sekitarmu dapat dilihat karena benda tersebut dapat memantulkan cahaya. Sehingga kalian bisa melihat benda yang ada di sekitarmu itu karena cahaya itu memantul dari benda menuju ke mata kita, sehingga kita bisa melihat. Nah, bagaimana cara mata kalian atau mata kita dapat melihat benda? Oke. Dan bagaimana cara benda dapat memantulkan cahaya? Nah, ini nanti yang akan kita pelajari. Oke, kita harus belajar dengan semangat dan sungguh-sungguh. Oke, kita belajar cahaya, harus tahu apa pengertian dari cahaya itu. Ya, cahaya adalah gelombang elektromagnetik. Kalian dulu sudah pernah belajar tentang gelombang. Ada istilah elektromagnetik. Berarti gelombang yang perambatannya tanpa melalui medium. Jadi langsung. Nah, cahaya memiliki kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 atau sama dengan 300 juta meter per sekon. Jadi sangat cepat sekali cahaya itu merambat. Oke. Dalam perambatannya, berkas cahaya ini nanti terbagi menjadi 3. Yang pertama, menyebar atau istilahnya divergen. Yang kedua, sejajar. Yang ketiga, mengumpulkan atau istilahnya konvergen. Bagaimanakah bentuknya berkas cahayanya? Oke, menyebar bentuknya seperti ini. Ini ada sumber cahaya. Jadi nanti berkas cahayanya itu disebar seperti ini. Oke. Yang sejajar seperti ini, ya. Yang mengumpul, jadi ada cahaya datang. Ini nanti berkas cahayanya akan mengumpul di satu titik atau istilahnya konvergen. Oke. Selain kalian sudah mengetahui berkas cahaya, perlu diketahui juga kalian tentang sifat-sifat cahaya. Ya. Sifat cahaya ini banyak sifatnya. Cuma nanti yang kita pelajari di sini ada 4. Yang pertama, cahaya itu bersifat merambat lurus, ya. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, senter itu kalau dinyalakan, cahayanya akan merambat lurus, tidak mungkin akan berbelok-belok. Pasti semuanya kalian lihat cahaya yang jatuh atau datang itu pasti merambat lurus. Yang kedua, cahaya itu dapat dipantulkan, ya. Nah, semua benda yang mengenai permukaan itu akan dipantulkan. Begitu juga dengan cahaya. Ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, jika
sinar cahaya atau sinar dari senter ini dikenai permukaan, pada permukaan ya, nanti akan terjadi pemantulan cahaya. Sifat yang ketiga yaitu cahaya itu dapat dibiaskan. Dibiaskan itu istilahnya dibelokkan. Nah, seperti apakah? Oke. Seperti kalian sudah pernah praktek mungkin dulu di SD, atau bisa juga kalian praktek lagi di rumah. Seperti ini ya. Ada gelas berisi air, kalian masukkan sedotan atau pensil atau yang lainnya. Pasti kelihatannya seperti patah ya. Ini menunjukkan bahwa cahaya itu dibelokkan. Nah, berikutnya cahaya itu dapat diuraikan atau istilahnya dispersi ya, itu diuraikan. Seperti apa prakteknya dalam kehidupan sehari-hari? Terbentuknya pelangi itu karena cahaya itu diuraikan. Diuraikan oleh apa? Ya, ini nanti kalian pelajari. Oke, yang kita bahas pertama adalah cahaya itu dapat merambat lurus. Nah, cahaya merambat lurus, ya. Nah, seperti ini. Ini ada sumber cahaya, boleh menggunakan lilin atau senter. Nah, kemudian ini ada kertas. Nah, kita lobangi kertas itu dengan ketinggian yang sama, ya. Ini praktek membuktikan benar nggak cahaya itu bisa merambat lurus. Nah, mata kita ada di sini, melihat lobangan yang dilalui oleh cahaya. Ternyata kita bisa melihat cahaya yang ada di belakang dari kertas. Coba kalau misalkan kertas yang ini lobang, yang ini tidak lobang, di sini ada cahaya. Kira-kira bisa nggak kita melihat cahaya? Nah, cahaya itu merambat lurus dari sini. Nah, kalau ini tidak lubang, otomatis sudah terhenti di sini. Nah, ini yang sebelah sini mata kita tidak akan bisa melihat. Nah, ini menunjukkan bahwa cahaya itu merambat lurus. Nah, sifat cahaya yang merambat lurus itu dimanfaatkan manusia pada pembuatan lampu senter dan lampu kendaraan bermotor. Seperti ini kan, cahaya ini merambat lurus dimanfaatkan pembuatan lampu senter. Yang kedua, yaitu cahaya dapat dipantulkan. Nah, cahaya dapat dipantulkan. Nih, cahaya yang mengenai benda itu akan dipantulkan. Sama kalau kalian bermain bola, bola kalian pantulkan ke lantai, akan mengenai lantai bendanya, pasti akan dipantulkan. Nah, hukum pemantulan cahaya. Oke, bunyi yang pertama ada dua bunyinya. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Ini maksudnya apa, Bu? Ada sinar datang, ada garis normal, ada sinar pantul. Nah, ini gambarnya seperti ini ya. Ini adalah bidang datarnya. Ya, bidang pantulnya. Kemudian yang tegak lurus dengan bidang pantul, ini kita tarik garis ke atas, tegak dan lurus. Ini namanya garis normal. Ya, yang ini ya. Garis normal, lambangnya adalah N. Garis normal itu selalu tegak lurus dengan bidang pantulnya atau bidang datarnya. Ya, ingat bunyi yang pertama, sinar datang, garis normal, sinar pantul terletak pada satu bidang datar ya. Jadi kalau menghafalkannya mudah, dilihat dari gambarnya. Dilihat sini. Ini adalah sinar datang ya, mengenai bidang pantul. Kemudian garis normal. Ini adalah sinar pantulnya, ya. Terletak pada satu bidang datar. Ini bunyi yang pertama. Bunyi yang kedua, sudut datang, berarti yang I, itu besarnya sama dengan sudut pantul, HR, ya.
Sudut datang itu apa? Sudut datang itu sudut yang dibentuk antara sinar datang dengan garis normal, ya. Nah, kalau sudut pantul apa? Sudut pantul atau R ini adalah sudut yang dibentuk oleh sinar pantul dengan garis normal. Besarnya sama, misalkan ini dibuat 30, berarti sinar pantulnya, sudut pantulnya adalah juga 30. Oke, jenis-jenis pemantulan cahaya, ya, ada dua. Pemantulan teratur sama pemantulan baur atau istilahnya difus. Yang dikatakan pemantulan teratur itu ketika cahaya mengenai permukaan yang rata, licin, dan mengkilap. Seperti ini ya, cahayanya yang berwarna biru ya. Cahaya datang mengenai permukaan ini yang dilambangkan dengan nomor 2. Permukaan yang rata, licin, dan mengkilap. Ya, hasil pemantulannya atau berkas sinar pantulnya akan teratur. Jadi seperti ini, berkas sinarnya yang merah ya. Nah, ini akan teratur atau sejajar ya. Jadi kalau sinar data mengenai permukaan yang rata, licin, mengkilap, nah, ini nanti berkas sinarnya atau sinar pantulnya akan dipantulkan teratur atau sejajar. Nah, ini tampak atau berkesan kalau kita melihat itu akan bisa menyilaukan mata. Contohnya apa? Misalkan sinar yang mengenai kaca atau sinar yang mengenai plastik, ya. Nah, ini nanti kesannya akan berkesan silau pada mata. Yang kedua, pemantulan baur atau difus, ya. Ketika cahaya mengenai permukaan yang tidak rata, seperti ini ya. Nah, atau kasar, sehingga berkas sinar yang dipantulkan menuju ke berbagai arah. Kalian perhatikan pada gambar ini ya, sinar datangnya itu yang warna biru. Nah, dipantulkan, berkas pantulnya itu atau berkas sinar yang dipantulkan itu akan tidak sejajar atau tidak teratur. Nah, ini mata kalau melihat sinar yang baur, nah ini akan berkesan menyejukkan mata. Contohnya, sinar yang mengenai pasir, sinar yang mengenai permukaan yang kasar. Nah, itu kesannya tidak menyilaukan, ya. Oke. Pemantulan pada cermin, ya. Yang kita pelajari nanti adalah pada cermin dulu, ya. Kemudian pada lensa. Pemantulan pada cermin. Nah, apa cermin itu? Adalah bidang pantul yang permukaannya dapat memantulkan hampir seluruh cahaya yang datang. Ya, nah, cermin itu sama nggak dengan kaca? Ya, kalau cermin itu bagian belakangnya itu gelap. Ya, jadi bagian belakangnya itu dikasih apa ini ya, warna yang mengkilap ya. Nah, tuh. Kalau kaca bening biasa transparan ya. Kalau cermin tidak transparan ya. Nah, yang kita pelajari adalah pemantulan cermin datar, kemudian pada cermin cekung dan pada cermin cembung ya. Nah, penerapannya seperti apa pada cermin datar? Nah, ini adalah cermin datar ya. Nah, misalkan kalian tiap hari melakukan ini, bercermin, ya. Nah, kalian bisa melihat bayangan ada di cermin itu karena pemantulan, ya, pemantulan cahaya oleh cermin datar. Nah, pada cermin cekung juga sama. Nah, contohnya seperti apa? Pada reflektor, ya. Kalau kalian buka senter bagian dalamnya itu adalah bentuknya cekung, ya. Nah, ini adalah cermin cekung. Ya. Nah, atau bisa saja kalian praktek pada sendok. Sendok itu yang bagian dalamnya kan cekung. Nah, itu juga termasuk cermin cekung ya. Nah, untuk cermin cembung biasanya pada pemantau jalan ya. Cermin pada pemantau jalan ini adalah menggunakan cermin cembung. Pada kaca spion juga menggunakan cermin cembung ya.
Nah, ini pemantulan. Pemantulan makanya bisa melihat kendaraan yang ada di daerah tikungan. Nah, ini menggunakan cermin cembung, memanfaatkan pemantulan pada cermin cembung. Oke, sebelum kalian belajar tentang cermin lebih lanjut lagi, kalian harus mengenal dulu sifat benda dan bayangannya, ya. Yang pertama ada benda itu bersifat nyata atau sejati, ya. Jika bendanya diletakkan di depan cermin, seperti kalau kalian bercermin, itu kan kalian ada di depan cermin, ya. Nah, jarak bendanya atau kalau disebutkan S, jarak itu S, bendanya berarti O, ya. SO itu bernilai positif karena nyata. Nah, gambarnya seperti ini, ya. Kalian atau seseorang bercermin berarti bendanya, orangnya ini ada di depan cermin, ya. Jarak benda itu jarak dari jarak orang ke cermin, ya, itu SO. Ini bersifat nyata di depan. Oke. Kalau bayangan nyata, nah sekarang bayangannya ya. Bayangan nyata atau sejati itu jika bayangannya terletak di depan cermin, ya. Nah, jarak bayangan itu lambangnya SI, bernilai positif. Seperti apa? Biasanya bentuk gambarnya itu terbalik ya, Nak ya. Nah, seperti ini. Ini ada sendok. Kalau bercermin, ini gambar orangnya terbalik. Kepalanya ada di bawah, badannya di atas. Ya. Nah, ini membuktikan bahwa bayangannya bersifat nyata. Ya. Nah, bukan berarti ada di depan cermin, di depannya sini bukan. Ya. Tapi bentuknya terbalik. Oke. Nah, bayangan maya atau semu, ya, itu jika bayangannya terletak di belakang cermin, ya, atau jarak bayangannya SI-nya bernilai negatif. Nah, seperti apa? Nah, kalau misalkan kalian bercermin pada sendok, nah, bentuk bayangannya itu ada di belakang cermin atau sama seperti ini, ya, cermin datar. Kalian bercermin, bayangannya ada di belakang cermin, ya, sehingga tampaknya tegak. Seperti ini kan tegak, bukan tidak terbalik, ya. Oke, yang kita pelajari pertama adalah tentang cermin datar. Oke, cermin datar adalah cermin yang bentuknya rata atau tidak melengkung, ya. Sekarang kita belajar tentang melukis bayangan pada cermin datar. Oke, saya gambarkan ini adalah cerminnya, cermin datar, ya. Yang bagian sebelah kiri ini adalah bagian depan, ya. Berarti yang sebelah sini bagian depan. Yang bagian sebelah kanan itu adalah bagian belakang. Berarti yang sebelah sini bagian belakangnya. Saya beri benda, ya. Nah, jika benda ini nanti dikenai cahaya datang, baik ujung atas dan ujung bawah nanti yang dikenai cahaya, ya, agar nanti terbentuk bayangan. Nah, ingat, pembentukan bayangan ini menerapkan hukum pemantulan cahaya. Bagian yang pertama tadi, ya. Oke. Kita kasih cahaya ke atas. Boleh terserah cahaya itu mau dikenai ke benda itu bagian atas atau ke arah bawah boleh, ya. Ini adalah sinar datang. Kemudian kita buat garis normalnya. Ingat, garis normal selalu tegak lurus dengan bidang datarnya, ya. Kemudian langkah berikutnya kita ukur sudutnya, ya. Diukur sudutnya. Sudut datang adalah sudut antara sinar datang dengan garis normal. Nah, besar sudut datang harus sama dengan besar sudut pantul, jadi harus sama, ya. Setelah itu sudut pantul sudah diukur, ya. Ingat sudut datang lambangnya apa? I, benar. Sudut pantul lambangnya adalah R, ya. Nah, kita sudah mengukur sudut pantulnya. Setelah itu kita lukis sinar pantulnya. Oke, ya, seperti ini. Yang warna hijau adalah sinar pantulnya. Sinar pantul ini akan kita teruskan ke belakang. Nah, bentuknya seperti ini. Ini ujung benda yang bagian atas. Berikutnya kita kasih sinar datar
ya pada ujung benda yang bagian bawah. Nah, boleh ke arah bawah atau ke arah atas sama aja ya. Ingat sinar datang mengenai cermin datar ya. Kemudian kita buat garis normalnya, selalu tegak lurus dengan bidang datar ya. Kita ukur dulu sudutnya ya, pakai busur ya. Nah, kita buat sudut datangnya ya. Berarti yang atas itu sudut datang ya, karena terbentuk dari sinar datang dengan garis normal. Yang bawah ini adalah sudut pantulnya. Nah, kalau sudah kita ukur sudut pantulnya, kita lukis sinar pantulnya. Ya, seperti ini. Sinar pantul arahnya meninggalkan bidang datar. Nah, sinar pantul ini nanti berkas cahayanya kita teruskan ke belakang. Seperti ini. Ya. Nah, agar terjadi titik potong, nanti kita buat garis di ujung benda bagian atas, kita tarik garis lurus mendatar. Ini nanti akan ketemu titik potongnya ya. Titik potongnya di sini. Ini, nanti ketemu di sini. Kemudian yang bagian bawah juga sama. Nah, ujung benda bagian bawah kita tarik garis mendatar. Nah, nanti akan ketemu titik potongnya di sini. Baru kita lukis bayangannya. Nah, antara titik potong atas dan bawah kita temukan. Nah, ini adalah bayangannya. Oke ya, mudah kan cara melukis bayangannya? Oke, sekarang kita menentukan sifat bayangannya. Ingat tadi kalau bayangan itu letaknya di belakang cermin, ini kan letaknya di belakang ya. Di belakang cermin, maka bayangannya sifatnya semu, ya, atau tidak nyata. Nah, kemudian karena ini kepalanya, ya, kepalanya ada di atas, sama-sama di atas, berarti sifatnya tegak. Jarak benda dan jarak bayangannya sama. Kalian perhatikan, jarak benda ke cermin, ya, dan jarak bayangan ke cermin itu sama. Kemudian tinggi benda sama dengan tinggi bayangan. Ini sifat bayangan cermin datar ya. Kemudian berkebalikan arah. Nah, kan ini arah condongnya ke belakang, ini berkebalikannya ya. Atau ini ke depan, ini arahnya ke belakang. Atau kalau kalian bercermin, coba kamu angkat tangan kanan pada bayangan di cermin seperti tangan kiri yang terangkat. Nah, ini pelukisannya ya sama. Jarak benda berarti jarak yang terbentuk antara benda dengan cermin, SO. Jarak bayangan antara bayangan dengan cermin, SI. Berikutnya adalah pembentukan bayangan dua cermin. Kalau yang kalian pelajari pertama tadi adalah satu cermin, bayangannya terbentuk satu. Sekarang kalau dua cermin dengan sudut alfa. Jadi ada dua cermin dipasangkan dengan membentuk sebuah sudut. Ya, seperti ini kan. Ini adalah dua cermin membentuk sudut, ya. Nah, di sini ada pertanyaan, berapakah banyaknya bayangan yang terbentuk bila kita berada di depan dua cermin datar yang membentuk sudut alfa, ya. Ini adalah membentuk sudut alfa. Alfa itu bisa nanti 90 derajat, 60 derajat, 120 dan seterusnya ya. Nah, banyaknya bayangan ini nanti dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Nih ya. Rumusnya adalah N sama dengan 360 derajat. 360 itu adalah satu putaran ya. Dibagi alfa. Alfa itu adalah sudut antara dua cermin. Dikurangi 1 ya. N itu adalah banyaknya bayangan. Nah, kalian perhatikan bentuk gambar sebelah sini ya. Ini ada dua cermin membentuk sudut. Di tengah-tengahnya diletakkan benda. Maka akan terbentuk bayangan lebih dari satu. Ya. Oke. Sebagai contoh ya. Nih, dua buah cermin datar dipasang membentuk sudut 60 derajat. Sebuah benda diletakkan di antara dua cermin tersebut. Jumlah bayangan benda yang akan terbentuk pada kedua cermin adalah penyelesaiannya harus ada diketahui.
Sudut antara dua cermin berarti alfa 60 derajat ya. Yang ditanyakan jumlah bayangan adalah N. Jawab, kalian tulis dulu rumusnya ini ya. Nah, dimasukkan angkanya N sama dengan 360 derajat per sudutnya adalah 60 dikurangi 1. Pembagian dikerjakan dahulu. 360 dibagi 60 ketemunya 6 dikurangi 1. Jadi nanti bayangan yang terbentuk adalah 5 bayangan ya. Masih tentang cermin datar ya. Jika kita disuruh mengukur panjang cermin minimum agar kita bisa melihat seluruh badan kita ya. Berapa panjang minimum cermin yang diperlukan untuk dapat melihat bayangan seluruh badan kita. Nah, untuk menghitungnya, panjang minimum cermin yang dibutuhkan itu adalah setengah dari tinggi badan kita. Jadi kalau dirumuskan, H itu adalah tinggi cermin ya. Setengah dari T itu adalah tinggi badan kita ya. Sebagai contoh ini, seorang dengan tinggi badan 178 cm berdiri di depan cermin. Tinggi cermin minimal yang dibutuhkan agar ia bisa melihat seluruh badannya di dalam cermin adalah berapa? Ya, diketahui tinggi badannya 178 cm. Ditanya, ini ditanya ya, bukan diketahui. Ditanya. Ya. Ditanyanya adalah H. Jawabnya, tulis dulu rumusnya. H itu adalah setengah kali T. Dimasukkan setengah dikali 178 cm. Ketemunya 8 cm. Jadi, tinggi cermin agar bayangan seluruh tubuh terlihat adalah 89 cm. Kita belajar cermin untuk pertemuan kali ini sampai cermin datar ya. Untuk minggu berikutnya kita belajar tentang cermin cekung dan cermin cembung. Sampai jumpa pertemuan berikutnya. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.